Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmatillah NIM 016421010008. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya berdakwah, yakni dakwah sebagai kewajiban dan kebutuhan, lalu ada unsur-unsur dakwah dan prospek dakwah. Seperti yang kita ketahui, dakwah adalah suatu proses mengajak, mendorong manusia untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, menyuruh mengerjakan kebaikan, dan melarang mengerjakan keburukan, agar kita semua dapat berbahagia di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Lalu pada materi ini ada poin tentang pentingnya berdakwah. Dakwah sebagai kewajiban dan sebagai kebutuhan. Kebutuhan manusia akan dakwah seharusnya melebihi kebutuhan manusia untuk keperluan sehari-hari. Ada salah satu ucapan bahwa dakwah tidak membutuhkan kalian, tetapi kalian membutuhkan dakwah. Dan dengan hal itu, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, maupun mana jalan yang benar dan juga mana jalan yang salah. Manusia terdiri dari tubuh, akal, dan hati. Tubuh membutuhkan makanan untuk bisa tegak dan menjalankan aktivitas, adapun akal harus banyak dimanfaatkan dengan banyak berpikir dan memikirkan alam semesta ini misalnya. Dan juga ada hati lebih dari semua, karena hati ini tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan cahaya kepada manusia. Karena itu, hati memerlukan siraman dakwah sehingga tumbuh subur iman ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa siraman dakwah, hati akan mengeras dan mati. Dakwah selain menjadi kewajiban syariat, dakwah juga merupakan kebutuhan manusia secara universal. Artinya, setiap manusia dimanapun ia berada tidak akan hidup dengan baik tanpa adanya dakwah. Dakwah inilah yang menuntut manusia kepada kebaikan. Sedangkan menjadi ahli kebaikan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Maka jangan pernah berpikir sedikit pun untuk menjauh dari dakwah dengan alasan apapun itu. Lalu, ada manfaat kita berdakwah. Yang pertama, mendatangkan pahala yang besar. Yang kedua, mengarahkan pada pembentukan komunitas yang baik. Yang ketiga, mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan. Yang keempat, membantu membangun masyarakat yang damai dan penuh dengan hormat. Namun, secara keseluruhan, dakwah merupakan cara untuk menebar kebaikan dan mendekatkan manusia kepada Allah, sekaligus memberi manfaat bagi dai maupun masyarakat secara keseluruhan. Lalu poin selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Yang pertama, dai atau juru dakwah adalah orang yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik kepada pribadi, kelompok, maupun masyarakat. Yang kedua, ada materi dakwah, adalah isi pesan atau isi dakwah yang dikombinasikan secara efektif kepada penerima dakwah. Yang ketiga, ada penerima dakwah adalah audiens, publik, atau massa yang menjadi sasaran kemana dakwah ditujukan. Yang keempat, ada media dakwah. Ialah saluran dakwah yang disampaikan, apakah melalui lisan, tulisan, visual, maupun audio visual. Dan yang terakhir ada efek dakwah. Efek dakwah ini adalah hasil yang didapat atau yang dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Kata lain dari ini adalah isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasarannya atau tidak. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan maupun penutup, dakwah adalah kewajiban yang ditetapkan bagi umat Islam untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan mengajak orang lain menuju kebenaran. Selain itu, dakwah juga dianggap sebagai kebutuhan karena memperkuat iman dan memperluas pemahaman tentang Islam bagi individu maupun masyarakat.
Manfaat dari berdakwah juga meliputi penguatan tali persaudaraan, memberikan petunjuk kepada yang tersesat, serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.